Lo ngablu eh? Di ngapain lu direkam? Oh ngapain nggak boleh? Pas pulang gitu. Gue kayak apaan tahu ini? Nah ini yang dinamakan rumah penyiksaan ya, di mana empat pahlawan revolusi yang diculik dalam keadaan hidup disiksa di rumah penyiksaan ini. Di antaranya yaitu Maiden S. Parman yang duduk di depan meja dan sedang diinterogasi dan untuk menandatangani keberadaan Dewan Jenderal. Padahal Dewan Jenderal itu sendiri tidak ada, itu hanya fitnah belaka dari PKI. Sebab PKI menginginkan akan dibentuknya angkatan kelima, yaitu buruh dan tani dipersenjatai. Sedangkan yang duduk berderet bertiga dari bagian depan adalah Mayor Jenderal R. Suprapto, yang tengah Brigadir Jenderal Sutoyo, dan yang paling ujung sebelah sana adalah Lesu Firtendian. Beliau di rumah ini, sedangkan pasukan wanita dinamakan pasukan Gerwani. Pasukan Gerwani adalah pasukan dari PKI, itu pasukan relawan yang mendukung gerakan 30 September. Sedangkan rumah ini kepunyaan dari Bapak Bambang. Sebelumnya digunakan sebagai sarana pendidikan, yaitu sekolah rakyat. Kalau sekarang pendidikan dengan SD ya. Nah, mengenai rumah penyiksaan, anak-anak ada yang bertanya. Ada yang ditanyakan mengenai rumah penyiksaan? Ya, ada yang bertanya anak-anak? Ya. Ya, seandainya tidak ada yang bertanya, kita langsung ke bagian sumur ya. Larang melompat. Kita menuju ke bagian sumur. Kita kemana? Ke motor atau ini bang? Ngerekam lu. Belanda mana Belanda? Fuck you. Bisa ditembak ya? Sumur ini pada tanggal 1 Oktober 1965 digunakan untuk mengubur 7 pahlawan revolusi, di antaranya 6 jenderal dan 1 perwira pertama. Nah, di dalam sumur ini pada tanggal 1 Oktober disebutnya 7 pahlawan revolusi. Dan pada tanggal 2 Oktober, lokasi sumur diketemukan oleh pasukan RPKAD yang dibantu oleh seorang saksi hidup yang bernama Bapak Sukitman. Bapak Sukitman adalah seorang adik polisi yang ikut diculik dalam peristiwa gerakan 30 September. Cacat ke-7 pahlawan revolusi pada tanggal 4 Oktober diangkat dari dalam sumur dan selanjutnya disemayamkan di Mabes TNI Angkatan Darat. Keesokan harinya pada tanggal 5 Oktober 1965 dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Nah, jadi lokasi sumur ini tidak ada cacat dari 7 pahlawan revolusi. Nah, mengenai sumur, ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya anak-anak mengenai sumur? Nah, kalau menanyakan apakah ada buayanya? Lubang buaya itu adalah nama desa dulunya ya, kalau sekarang kelurahan. Jadi kebetulan lokasinya di desa Lubang Buaya. Jadi di
tidak ada buayanya. Bilal. Ya, seandainya tidak ada yang bertanya, kita menuju ke bagian tubuh ya. Oh iya. Gila, guys. Monumen 7 patung pahlawan revolusi, berdiri 7 pahlawan revolusi, yang pangkatnya telah dinaikkan satu tingkat lebih tinggi pangkat sebelumnya. Itu adalah deretan dari pahlawan Nah, sekarang anak-anak menuju ke bagian sebelah kiri ya. Bapak akan menerangkan tentang relief. Ya, kita berkumpul dulu sebelah sini. Bapak akan menerangkan tentang relief. Nah, relief pertama menggambarkan tentang peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Tepatnya tanggal 18 September 1948. Ini adalah relief yang bagian pertama. Sedangkan yang bagian kedua yaitu tentang penumpasan. Penumpasan gerakan PKI di Madiun pada tahun 48 dipimpin oleh Kolonel Subroto. Jadi penumpasan pemberontakan PKI pertama di Madiun pada tahun 48 dipimpin oleh Kolonel Subroto. Hasil dari penumpasan ini selanjutnya dilaporkan kepada Bapak Presiden Soekarno tentang keberhasilan dari penumpasan PKI di Madiun. Sedangkan ini adalah gambaran dari peristiwa penculikan. Penculikan ketujuh pahlawan revolusi dilakukan oleh beberapa pasukan. Di antaranya pasukan Cakrawirawa dan pasukan yang didatangkan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tetapi tidak semua pasukan mendukung dalam gerakan 30 September. Itu adalah hanya sebagian dari oknum atau pasukan yang membelot. Sebab dalam gerakan 30 September dijanjikan pasukan yang mendukung gerakan 30 September pangkatnya akan dinaikkan 2 tingkat lebih tinggi. Jadi banyak pasukan yang ikut mendukung dalam gerakan 30 September. Jadi ada itu Rego burung gagak petak ibarat masuk gitu kayak ada darah ini. Beneran bocok gini. Ini burung goblok loh. Para pahlawan revolusi yang diculik dalam keadaan hidup. Sarang enggak. Iya beneran tadi dibacok tuh. Diadakan suatu tarian Lurik. yang dinamakan tarian gejer-gejer yang dilakukan oleh pasukan Irwani. Setelah mendapat penyiksaan, selanjutnya ditembak mati dan dimasukkan ke dalam sumur. Ketujuh pahlawan revolusi yang diculik langsung dimasukkan ke dalam sumur. Nah, sedangkan ini adalah peristiwa penumpasan gerakan 30 September. Penumpasan gerakan 30 September dipimpin oleh Bang Kodrat. Bang Kodrat waktu itu dijabat oleh Bapak Soeharto dengan pangkat Mayor Jenderal. Nah, sedangkan ini adalah iring-iringan kendaraan membawa ketujuh jasad pahlawan revolusi. Dari Mabes TNI Angkatan Darat menuju ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Nah, sedangkan ini adalah diturunkannya surat perintah 11 Maret dari Bapak Presiden Soekarno kepada Bapak Soeharto. Kita bergeser ke sini. Nah, ini adalah disidangkannya tokoh dari gerakan 30 September. Tokoh dari gerakan 30 September yaitu D.M. Aidit. Nah,
utama militer luar biasa. Nah, sedangkan yang terakhir ini di mana diangkatnya Bapak Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua. Nah, mengenai patung 7 pahlawan revolusi dan relief, ada yang ditanyakan? Nah, seandainya tidak ditanyakan, silakan untuk foto-foto dulu. Ya, silakan untuk foto-foto dulu.